Terdakwa korupsi PMB Unila tahun 2022, Profesor Karomani, menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang dengan agenda vonis. Sebelum sidang dimulai, Karomani dipeluk putra-putrinya. Sidang dipimpin oleh Ketua PN Tanjung Karang, Lingga Setiawan, dimulai pukul 16.22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam amar putus saja, hakim menyatakan terdakwa dinyatakan terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada penerimaan mahasiswa baru Unila. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta rupiah subsidi 4 bulan penjara. Selain itu, Karomani juga dijatuhi hukuman tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar 8,75 miliar rupiah. Jika tidak mampu membayar, maka harta bendanya yang akan disita, dan apabila tidak mencukupi, maka akan dipenjara selama 2 tahun penjara. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebesar 4 bulan. Silakan duduk. Dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 8,75 miliar rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan penangkapan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Tetapkan terdakwa tetap ditahan. Diketahui pada sidang sebelumnya, Karomani dituntut oleh jaksa KPK selama 12 tahun penjara serta membayar uang pengganti 10,235 miliar rupiah dan 10.000 dolar Singapura. JPU menyebut Karomani diancam pidana pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dakwaan ke-1 pertama. Karomani juga dinyatakan melanggar pasal 12B ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dakwaan kedua. Ya, kan tadi kita sudah pikir-pikir ya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih pada para media, awak media, bahwa proses hukum sudah kita jalani dengan tuntas dari awal sampai sekarang hampir mungkin ya mendekati 10 bulan ya. Saya mengucapkan terima kasih pada berbagai pihak ya. Dan kita sebagai warga negara kita taat hukum. Dari awal hingga akhir kita jalani hukum dengan baik. Terkait vonis sesuai harapan kita nggak, Pak? Ya, harapan kita saya mudah-mudahan sehat menjalaninya. Kan tadi pikir-pikir. Kalau Prof ini kan 10 tahun, Prof. Agak lama juga, Prof. Seperti anggap ini satu-satu dong. Iya. Gimana? Ini kan 10 tahun, Prof. Oh ya, nanti itu PH yang menjawab ya. Jadi saya kira nanti saya serahkan pada PH tadi soal-soal lain gitu. Yang jelas kita kan 1 minggu seperti yang Mulia sampaikan kita pikir-pikir. Tapi tersirat kita ikhlas nggak, Prof? Ya. Ikhlas, Prof ya? Belum ya, Prof? Ikhlas nggak, Prof? Nama lain, Prof? Saya adik-adik media saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Ya, saya serahkan. Saya sudah berserah diri, bertawakal, dan saya nanti pada saatnya akan saya undang kalian untuk membedah buku saya, memoir dan Masya Allah. Masya Allah. ya. Takbir. Saya menulis buku dan buku itu udah hampir 300 halaman. Nanti saya akan undang media, undang para petinggi negara untuk berdiskusi membedah buku itu. Prof, tapi nggak ada dendam sama media berapa? Terkait nama Enggak. Saya orang media. terkait nama Helmi Awal Kita serahkan ke KPK lah ya. Jadi proses hukum berikutnya saya kira kita serahkan. Jadi Pratika Surya melaporkan.